Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel prayoga.id. Dan apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita akan belajar tentang candlestick ya, candlestick atau candlestick pattern ya, nggak apa-apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 jenis candlestick yang selalu saya pakai. Dan jika ada salah satu dari 4 jenis candlestick ini teman-teman, saya biasanya melakukan entry. Nah, kira-kira candlestick apa yang menurut saya sangat penting itu teman-teman. Jadi ada 4 jenis ya. Kita akan bahas lengkapnya setelah promo yang satu ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau menghasilkan uang tanpa harus trading, di XM itu ada fitur yang namanya copy trading. Intinya adalah mengcopy transaksi orang lain. Cuman modal aja, profit dan ruginya itu nanti ngikut trader lain seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman ikuti aja link yang ada di deskripsi, nanti akan diarahkan. Teman-teman login aja ke personal area, klik di menu copy trading sebelah samping. Itu ada trader-trader dengan performanya teman-teman. Jadi nanti teman-teman cari aja yang kira-kira performanya bagus ya, kemudian resikonya rendah, teman-teman bisa ikuti seperti itu. Tetap untuk profit dan ruginya itu akan mengikuti trader yang teman-teman ikutin. Jadi hati-hati juga, tapi juga pilih yang bagus juga gitu. Biar profitnya dapat, kalaupun rugi juga rugi nggak banyak-banyak. Nanti ada history masing-masing trader ya teman-teman. Nah teman-teman untuk informasi selengkapnya bisa ikuti aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke, jadi ini adalah 4 jenis candlestick yang selalu apa itu namanya ya, saya perhatikan betul ya. Tapi sebelum kita bahas satu persatu teman-teman, ada kuncinya. Oke, berarti mundur ke sini. Ini udah terlanjur tak tulis doji ya. Gak apa-apa. Pakai time frame H4 D1. Saya nggak mau pakai H1 ke bawah. Karena yang kalau ilmu candlestick ini teman-teman, kalau dipakai di time frame kecil, itu banyak kan nggak validnya. Karena terlalu banyak candle doji yang mana yang banyak yang nggak pengaruh gitu teman-teman. Oke, jadi saya itu pakai time frame ini. Kalau dipakai di time frame kecil kurang valid, makanya saya pilih daily trading. Ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Saya pakai time frame kecil, ketipu mulu dulu. Ilmu candlestick tuh. Pakai time frame gede ternyata lebih sering profitnya. Jadi yang pertama itu pakai time frame H4 di 1. Jadi nggak asal candlestick langsung di buy sell, bukan ya. Muncul di SNR garing atau SND. Jadi syaratnya harus ini ya teman-teman. Muncul di zona penting candlestick itu. Jadi kalau candlestick muncul di tengah-tengahan itu nggak kepake itu ya. Baik itu doji muncul di tengah-tengahan misalkan ya, nggak kepake. Contoh nih teman-teman, oke, misalkan munculnya di tengah-tengah itu di sini ya, jauh dari support dan resistance, tiba-tiba di daerah tengah sini ya, ini muncul candlestick doji. Itu nggak saya pakai gitu. Jadi kemunculan candlestick itu harus memenuhi 2 syarat ini. Pakai time frame gede, muncul di zona penting. Oke, sekarang saya akan sebutkan jenis-jenis candlesticknya karena udah jelas ya. Yang pertama adalah doji. Doji itu candlestick plus ya. Plus kayak gini bisa, plus yang benar-benar plus bisa ya. Jadi contohnya ini ya, plus kayak gini. Nah, yang enggak plus-plus banget atau masih ada badan kotaknya dikit juga bisa. Ya kayak gini nih. Ya, tapi ini munculnya enggak pas di support ya. Makanya enggak pakai. Ini juga masuk kategori doji ya, teman-teman. Nah, ini juga biasanya yang apa itu namanya? Kayak gini juga masuk doji ya kategorinya ya. Oke. Nah, terus yang kedua, ini langsung tak sebutin ya. Hammer, hanging man,
shooting star. Intinya adalah palu ya. Di sini sebenarnya ada jenis-jenisnya. Ada hammer, hanging man, shooting star, itu nggak perlu diapalin. Yang penting palu. Itu biasanya kadang mirip juga doji dan hammer. Tapi hammer tuh lebih ke seperti ini. Ya, palunya tuh jelas. Nah, kayak gini tuh hammer, teman-teman. Ya. Kalau yang di atas tuh inverted hammer. Hammer juga sama. Nah, ya palu yang kotaknya jelas, kalau lebih kecil kotaknya itu masuknya jenis doji. Nama-namanya nggak hafal, nggak masalah, yang penting jenis-jenisnya betul ya teman-teman ya. Yang selanjutnya adalah engulfing. Engulfing itu adalah candlestick pembalikan yang jauh lebih panjang daripada candlestick sebelumnya. Oke, ini teman-teman. Sebelumnya turunnya pendek ya, baliknya lebih panjang. Ini ada engulfing di sini. Ini mulai hidup sinyal buy-nya, terus dikonfirmasi treat di atasnya dikit. Ini buy strong di sini. Ini engulfing ya. Begitu juga pada saat turun, apabila ada misalkan naiknya pendek, turunnya lebih panjang gitu. Putar baliknya lebih panjang lah gitu ya teman-teman. Merah sama hijau, atau mungkin hijau sama merah, yang belakang ini yang lebih panjang itu engulfing. Di sini ada harami. Nah, harami itu kebalikannya. Harami itu adalah candlestick yang lebih pendek, kebalikannya dengan engulfing. Kayak gini sebenarnya bisa disebut harami juga teman-teman. Panjang tapi baliknya lebih pendek, sebelahnya buka naik. Ya, ini ada harami. Oke, kita cari. Ini ya. Panjang sebelahnya lebih pendek, ini juga masuk kategori harami sebenarnya. Nah, kayak gini nih. Ini panjang ya turunnya ya. Baliknya lebih pendek. Nah, sebelahnya dibuka. Nah. Oke. Dari keempat candle ini yang pin yang benar-benar plus, ini kayak palu, engulfing ini putar balik, ini juga putar balik lebih panjang, putar balik lebih pendek. 4 ini adalah candlestick paling penting, tapi harus dipadukan dengan ini. Nah, di sini teman-teman, kuncinya adalah di sebelahnya sebenarnya. Setelah doji itu apa, setelah hammer itu apa, setelah engulfing itu apa, setelah haram itu apa. Contoh, biar kita ini ya teman-teman, biar kita benar-benar praktek. Ini contohnya. Ini sebenarnya dia reject dari support teman-teman. Tes support jebret, ini ada pembelian yang gede, seret cepet ya, dalam sebelum 4 jam habis ini ada pembeliannya gede di sini. Seret ya. 4 jam setelah itu dibuka naik treat. Nah, kuncinya ada di sini, treat. Ini signalnya buy-nya hidup di sini. Artinya apa? Setelah terjadi pembelian gede ya, terbentuklah doji di sini. Di 4 jam setelah itu ternyata masih dominan pasar melakukan pembelian di sini treat. Ya gini bisa signal buy-nya hidup ya. SL di sini, TP di atas-atas ini. Dapat nggak ini 1/2? Agak nanggung ya teman-teman. 1/1 lebih setengah mungkin. Harusnya ada di atasnya sini sih kalau 1/2 sih. Aduh. Nanggung ini teman-teman. Cuman mentok di resistance ini. Kayak gitu ya. Kuncinya di sebelahnya. Oke, kita cari yang lain ya. Oke, di gold biasanya agak banyak sih. Gold tuh bagus loh candlesticknya teman-teman. Cuman ya teman-teman harus pakai time frame yang gede. Gold masuknya apa ya? Coba seluruhnya aja. SAU USD. Oke, gold spot ya masuknya. Gold itu candlesticknya bagus-bagus ya teman-teman. Saya tuh sering kali ketemu dengan candlestick keramat di gold. Gold sama AUD USD ya, AUD USD itu juga bagus. Nah ini nih, ini ada inverted, ada candle hammer nih, ada 2 contoh nih teman-teman. Hammer itu ya teman-teman, biasanya bisa inverted, bisa hammer biasa, bisa shooting star, yang penting palu aja. Nah ini kuncinya di sebelahnya aja.
gitu. Lalu sebelahnya turun ini ada signal sell, lalu sebelahnya naik ini signal buy. Ini sampai sini nih. Oke, kuncinya di sebelahnya. Ini juga kuncinya di sebelahnya. Oke, ini juga kuncinya di sebelahnya ya. Nih. Mungkin dari sini mungkin agak ke kecoh dikit sideways. Ini muncul signal lagi sebelahnya ya. Ini sinyal sell-nya hidup di sini. Jadi bukan pas candle ini ya, ini harus selesai dulu baru sebelahnya. Gitu kalau saya. Oke, ini ada doji nih. Nah, doji ini kuncinya sebelahnya. Nah, makanya kan harus dipadukan juga dengan itu tadi, teman-teman, support resistance tadi. Biar makin jos gitu, makin mantap. Ya, apalagi kalau ini munculnya di zona support resisten. Itu lebih bagus lagi ya. Atau minimal zona di mana dia habis tren, teman-teman. Karena yang saya bahas ini kan semuanya reversal ya atau pembalikan untuk keempat ini, teman-teman. Jadi misalkan habis tren yang agak panjang, misalkan dari sini ya. Misalkan habis tren begini. Dari sini ke sini. Belum sampai di support resisten, tapi ini tren panjang, teman-teman. Beruntun forwarding ya. Di sini ada doji, sebelahnya trade naik. Apalagi doji plus di engulfing sebelahnya. Saya nggak bisa gambar sih. Doji plus di engulfing sebelahnya itu bagus lagi, teman-teman. Berarti memang bisa dieksekusi meskipun nggak di support dan resisten. Bagus lagi jika candlestick itu muncul di zona support. Biasanya ada pergeseran dikit, ada break dulu, fake breakout dulu, baru masuk lagi kayak gitu juga bisa, teman-teman. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan dari saya tentang candlestick. Oh, ini nih. Ya hati-hati kalau habis ketemu candlestick yang banyak kayak gini, ini dojinya lumayan banyak. Hati-hati. Ini di time frame H4 ya, teman-teman ya. Coba kita jalan-jalan dulu. Nah, ini ada harami tapi gagal, sideways naik. Nah, ini ada inverted hammer, hammer yang kebalik. Intinya hammer itu aja. Mau kebalik, mau di atas, mau di bawah. Sebelahnya ini, teman-teman, yang diperhatikan. Apalagi ini habis rejection yang kuat di sini penjualannya, teman-teman. Kalau sumbu itu berarti pembalikan ya, teman-teman. Hati-hati kalau ada sumbu panjang, itu berarti ada transaksi besar yang melawan market ya. Jadi di situ, teman-teman ya. Oke ya, itu tadi, teman-teman, ada 4 jenis candlestick yang memang ini engulfing ya. Ini bagus nih kayaknya zonanya. Nah, ini ya, ini beneran bagus. Dia masuk di zona support, teman-teman. Dan pas di zona support, itu muncul candle engulfing candle. Makanya ini valid. Pakai TF4D1 muncul di support resisten. Dan salah satu keempat ini muncul. Ini valid, teman-teman. Contoh kayak gini. Mana tadi? Iya bener ya. Ini ya support. Nah, ini di sini dia. Nah, di ini engulfingnya. Oke, teman-teman ya. Seperti itu. Itu adalah pembelajaran tentang candlestick. Nah, sebenarnya teman-teman, lebih valid lagi candlestick itu kalau teman-teman gunain di mana coba? D1. Time frame D1 itu walala candlesticknya bagus. Bahkan enggak di zona support resisten itu pun bagus. Kita mau bukti ini hammer. Sebelahnya mulai turun, ini kenceng turunnya, teman-teman. Kalau mau hold ini kenceng ya. Hammer sebelahnya naik, hammer sebelahnya turun. Ya, inverted hammer sebelahnya, perhatikan sebelahnya di sini. D1 itu lebih valid. Makanya jangan lupa, teman-teman, kalau trading ya, selain cek H4, D1 dicek. Itu penting, teman-teman. Apalagi kalau syarat tadi terpenuhi. Contoh ini nih. Dia masuk di support double bottom inverted ya, doji ya ini maksudnya. Dojinya muncul sebelahnya buka naik.
Nah, ini nih yang kayak gini, sebelahnya buka naik ada di support. Nah, ini signal buy banget. Kalau saya tahu kondisi seperti ini, teman-teman, saya udah pasti buy di sini, pasti, nggak mungkin nggak. Saya pasti buy di sini dan SL-nya di sini. Nah, karena memang ada di support, candlenya muncul, time frame D1. D1 tuh kuat teman-teman, candlesticknya kuat. Nah, kayak gini nih teman-teman, ya. Doji yang kayak gini, perhatikan untuk ininya, apa itu namanya? Aduh, mana tadi kok hilang? Perhatikan untuk sebelahnya. Malah hilang tadi gara-gara tak cepetin. Kalau muncul di tengah-tengah dojinya, perhatikan sebelahnya kayak gini nih, ya. Doji hammer itu kalau muncul di tengah, kalau D1 ya, perhatikan sebelahnya hati-hati. Sebelahnya nangkring di atasnya atau di bawahnya, kayak gitu. Ya. Meskipun nggak disupport resisten ya, D1 itu bagus teman-teman. Sebelahnya perhatikan. Itu kalau di trading daily, harian ngambil D1, ngambil dikit-dikit, biasanya bisa diperhatikan juga candle sebelahnya. Apalagi kalau sudah break dari hari ini ya, ini kuat biasanya naiknya. Nah, ini juga sebelahnya perhatikan, ini juga sama, ini masuk ya, ini ada di zona support dan hammernya muncul. Nah, hammer muncul sebelahnya. Ya, makanya H4 itu kadang masih bisa salah, tapi lebih minim kesalahan di D1 teman-teman. Beneran. Itu sesuai dengan pengalaman. Oke ya teman-teman, belajar candlestick kali ini seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa clue-nya 4 ini mungkin. Kalau mau diapalin silahkan diapalin 4 jenis candle ini. Ada macam-macamnya ya. Ada macam-macamnya tapi ciri-cirinya udah tak berikan tadi. Apabila muncul di TF4D1 muncul di area penting SNR, SND atau zona penting. Zona penting itu masuk di trend line-nya, zona buy dan sell-nya itu bisa dieksekusi. Kalau saya biasanya begitu. Saya sharing sesuai dengan pengalaman saya aja. Oke teman-teman, sekian ya belajar candlestick kali ini, semoga bermanfaat.